Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya WTP Kaltim. Ini namanya saya persingkat menjadi WTP Kaltim biar nggak kepanjangan. Dan di sini kita langsung to the point aja tanpa intro-introan. Setelah pengecatan di tahap awal tadi selesai, jadi kita langsung ke proses pencelupan. Jadi ini kita lakukan pengamparan film dulu. Nah, untuk di pengamparan film WTP ini saya biasanya tidak bisa bersama orang lain, pasti saya melakukannya bersama istri saya. Jadi khusus di bagian ini kita selalu duet berdua karena turunnya seirama antara saya dan dia. Gitu kira-kira. Jadi jangan salah paham di sini, bukan seperti cerita aku cinta kau dan dia, tidak seperti itu, tidak. Untuk film karbon yang saya gunakan ini filmnya agak tebal. Jadi di sini saat saya melakukan peletakan di atas media air, jadi tidak ada perubahan apapun atau membesar dulu terus kembali ke bentuk semula, tidak. Jadi di sini langsung saya tarik pipanya, terus langsung saya kunci pakai isolasi kertas atau masking tape. Tujuannya apa? Supaya nanti pas kita melakukan penyemprotan aktivator di atas media film ini yang sudah terletak di atas air itu tidak bubar. Jadi di video kali ini saya sengaja tidak cepatkan videonya dari pertama pengamparan peletakan film sampai saya kasih sekat, saya tarik sekatnya, saya halangin dengan masking tape. Di situ semua proses tidak saya cepatkan biar kalian bisa melihat secara real bahwa ya saya melakukannya seperti ini tanpa ada diapa-apain lah. Dan video ini pun prosesnya tidak saya cepatkan sampai ke proses penyemprotan aktivator sampai ke proses pencelupannya. Oke, di sini kita semprot dulu aktivatornya. Di sini untuk tekanan anginnya saya gunakan hampir 10 PSI. Makanya perpindahan spray gun dari sudut ke sudut itu agak saya percepat, tujuannya untuk menghindari film karbon yang ada di atas media ini menjadi rusak tertiup angin yang ada di spray gun. Oke teman-teman, di sini saya mulai memasukkannya itu secara perlahan. Terus salah satunya dulu yang dihabiskan, baru nanti sisanya baru digeser ke bagian yang akhir tadi. Artinya digeser ke kanan sedikit. Tujuannya apa? Supaya menghindari bagian behel belakang ini kan dia agak berbelok di bagian bawahnya. Jadi supaya di bagian yang berbelok itu tetap kena. Oke, di sini kita coba lihat. Nah, kalian bisa lihat kan di bagian pinggir-pinggirnya selamat. Jadi kalian cukup masukkan barang ini dari belakang dulu, terus miringkan ke salah satu sisi, baru nanti di terakhirnya di sisi sebelahnya itu agak ditarik supaya bagian yang berluku tadi masih bisa kena. Artinya dari dua sisi kiri dan kanan di bagian yang berluku tadi itu selamat. Setelah tadi proses pencelupan sudah selesai, jadi kita langsung ke proses finishing clear. Di sini saya gunakan clearnya itu Siken HS. Jadi beberapa waktu ini saya selalu menggunakan Siken HS untuk finishing. Dan mohon maaf juga apabila suara ini ada sedikit bising, bocor saat saya melakukan pengisian suara ini. Ya karena memang sedang hujan. Jadi kalau ada kerekam suara hujan ya mohon dimaklumi. Di sini saya gunakan Siken HS. Untuk perbandingannya itu 2:1:1. 2 clear, 1 hardener, dan 1 takaran thinner. Untuk pengaplikasian yang saya aplikasikan di atas media ini sebanyak 2 lapis dengan jeda per 30 menit per lapisnya. Kenapa saya ambil 30 menit? Karena saya mengerjakan barang ini proses finishingnya di malam hari. Karena untuk clear Siken ini juga dia lambat keringnya. Kalau misalnya saya aplikasikan per lapisnya itu 10 menit, alhasil hasil pengekliran saya dengan menggunakan Siken itu resikonya sangat tinggi sekali untuk terjadinya lelehan atau biasa yang disebut meler. Jadi untuk clear Siken ini sendiri kesabaran kita memang harus diuji kalau mau hasilnya sesuai dengan keinginan kita atau yang kita mau. Ya bisa saja saya jedakan 10 menit per lapisnya, tapi dengan catatan saya harus mempunyai ruang open atau pemanas yang minimal mempunyai panas, tingkat kepanasan itu 65 derajat. Maka jeda 10 menit berlaku untuk Siken, karena Siken ini kan catnya saja cat bakar, kata orang, clearnya clear bakar. Jadi kalau kena open ya
bisa saja 10 menit per lapisnya, tidak masalah. Karena saya tidak punya penunjang itu ya, maka saya perjedakan itu selama 30 menit. Kadang kan orang ada yang salah mengartikan, yang dikira kalau kita punya ruangan pengecatan dibilangnya open. Ngecatnya open, bukan. Kalau ruangan pengecatan itu namanya paint booth atau spray booth. Kalau open beda lagi. Oke teman-teman semua, jadi setelah semua proses itu selesai, maka hasil akhirnya seperti ini. Jadi barang ini sudah siap dikasihkan ke yang punya barang. Jadi bagaimana menurut kalian? Jadi di sini hasilnya kalau menurut saya secara pribadi ya ini sudah cukup, udah bisa lah dikasihkan, nggak malu-maluin lah. Tapi tidak tahulah kalau menurut kalian. Ya semoga video ini bisa menjadi referensi. Ya syukur-syukur kalau dijadikan referensi. Kalau enggak ya dijadikan tontonan hiburan saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi dah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.